Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Menurut pasal 1 ayat 2, Indonesia adalah negara demokrasi. Pemilu adalah salah satu proses demokrasi yang penting untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan untuk masyarakat di Indonesia. Maka dari itu kami, kelompok 5, akan menanggapi paslon-paslon yang akan dipilih dalam pemilu tahun ini. Ayo saksikanlah perdebatan kami. Kalau dilihat-lihat dari hasil debat ini, visi misi Pak Prabowo dan Mas Gibran bagus juga ya. Contohnya seperti memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Contoh misi lainnya yaitu memantapkan sistem perlindungan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui pangan, energi, udara, ekonomi syariah, ekonomi digital, serta ekonomi hijau dan ekonomi biru. Menurut saya itu bagus di negara Indonesia. Menurut saya Pak Ganjar juga bagus. Sekarang lagi visi misi yang bagus untuk Indonesia. Karena dengan visi menuju Indonesia yang unggul, gerak cepat, wujudkan negara maritim yang adil dan sehat. Dan salah satu misinya adalah mempercepat pembangunan sistem digital nasional, di mana itu sangat dibutuhkan di Indonesia. Menurut saya visi misi dari paslon 01 Pak Anies itu juga bagus karena beliau mengatakan visinya Indonesia adil dan makmur untuk semua, yang mana dijelaskan pada misi beliau memastikan ketersediaan kebutuhan pada masyarakatnya, mengatasi kemiskinan, kemudian dilanjutkan dengan memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum, dan memberantas korupsi yang sudah banyak di negara kita. Jadi, bagaimana menurut kalian? Kan menurutku tuh Pak Ganjar tuh masih kurang dalam menangani perekonomian di Jawa Tengah pada kepemimpinannya sebagai gubernur. Dan yang kedua tuh pada mereka membuat visi misi sebagai capres dan cawapres, bahkan Pak Mahfud juga tidak ikut dalam menyusun visi misi itu. Bagaimana mereka dapat membangun Indonesia ini sedangkan mereka wakil presiden dan presiden saja tidak memiliki chemistry? Memang sih Pak Anies memiliki banyak kelebihan prestasi, tapi di balik kelebihannya tersebut pasti ada kelemahannya juga. Contoh kelemahan Pak Anies pernah mendapat julukan ahli tata kata. Pak Anies sering disebut paling cocok jadi dosen, kalau jadi eksekutif tidak bisa kerja. Contohnya selama memimpin DKI Jakarta. Kalau menurutku Pak Prabowo ini kan mempunyai visi misi untuk memperkokoh ideologi Pancasila. Sedangkan beliau ini belum menjabat saja sudah berani menabrak konstitusi negara kita. Apalagi beliau punya sejarah kelam pada tahun 98. Nah, dari perdebatan dari tim kontra maupun pro, tadi kita sudah melihat bahwa mereka ada yang mengunggulkan, ada yang juga mereka mengkontrakan para paslon ini. Nah, dari yang saya dapat simpulkan adalah mahasiswa itu memilih calon pemimpin berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Berdasarkan hasil penelitian dari informasi yang tersedia, lalu saya juga mendengarkan kesimpulan dari tim pro dan kontra tadi. Berarti mahasiswa ini menilai dari faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap janji calon pemimpin dan wakil pemimpinnya. Lalu yang kedua, visi misi calon pemimpin dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Yang ketiga, kemampuan calon pemimpin dalam mengelola dan mengatur masalah. Yang keempat, mendukung sosial dan kepribadian calon pemimpin. Yang kelima, pengalaman dan keterampilan calon pemimpin dalam bidang tertentu. Yang keenam, agama dan identitas politik. Yang ketujuh, hubungan sosial dan solidaritas dalam kelompok. Contoh kayak kalau saya mengambil pribadi Pak Ganjar dengan PDI Perjuangan. Lalu kedelapan itu ada perspektif
partisipasi masyarakat terhadap suara yang akan digunakan dalam memilih calon pemimpin. Yang ke-9, kinerja dan rekaman jejak digital pemimpin dalam mengelola organisasi dan mengembangkan kompetensi pemimpin. Yang terakhir, pengaruh media massa dan kebijakan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap calon pemimpin. Mahasiswa juga memiliki harapan untuk calon pemimpin yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membangun masa depan Indonesia. Dan juga mahasiswa harus menyebarluaskan pandangan mengenai perbedaan paslon presiden tahun 2024, terutama fokus pada faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap janji. Lalu haruslah kita sebagai mahasiswa mengevaluasi tingkat kepercayaan terhadap janji paslon tersebut, serta faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat. Lalu mahasiswa juga harus serta mengawal potensi kerawan yang tinggi, lalu dan juga harus bisa menjadi peran generasi muda dalam pemilihan presiden tahun 2024. Apalagi kita khususnya di Fakultas Hukum harus kita pintarlah, kita menjadi mahasiswa yang pintar memilih calon presiden untuk 5 tahun ke depan. Mungkin akhir kata dari kelompok kami, saya mewakili kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata maupun mungkin ada perkataan yang menyinggung. Terakhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.